Setiap hari, Pak Fian datang dengan semangat yang sama, menghadapi tantangan baru untuk membantu siswa-siswi istimewa ini belajar dan tumbuh. Selamat pagi. Mengajar di sekolah luar biasa membutuhkan kolaborasi dan dukungan antar guru. Pak Fian dan rekan-rekannya saling berbagi pengalaman dan strategi. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Pak Fian mengajarkan dengan penuh kesabaran, menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nama saya Yohanes Maria Vianney, biasa dipanggil Pak Fian. Saya mengajar di sekolah luar biasa Pangudi Luhur. Awal mula saya menjadi guru sebenarnya dari saya sendiri ya, saya tidak ada cita-cita menjadi guru, tapi ketika perjalanan saya ke Jakarta, saya menemukan bahwa saya mencoba berkarir di dunia pendidikan, dan kebetulan saya menemukan sekolah luar biasa ini, SLBB Pangudi Luhur, dan saya mencoba belajar di sini menjadi guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dari pembina di sekolah ini. Sebenarnya yang menjadi inspirasi saya awalnya itu kalau dari keluarga sendiri ya, kebetulan bapak saya dulu awalnya meniti karir sebagai pendidik juga, sebagai guru. Jadi saya termotivasi, dan kebetulan juga kakak saya, keluarga saya banyak yang jadi guru juga ya. Jadi saya merasa bahwa sepertinya saya mencoba karir ini karena saya merasa bahwa di dunia pendidikan sepertinya saya juga dibutuhkan. Jadi ketika awal masuk di sini, saya sebenarnya semacam shock culture gitu, karena melihat ternyata cara mengajarnya seperti ini. Terus apalagi selama ini kita ya, kalau saya itu jarang yang namanya menulis yang rapi kayak gitu, harus menulis tegak bersambung, harus ngomong pelan kayak gitu. Jadi ya setelah sampai di sini, wah benar nggak ini panggilannya. Jadi saya merasa, waduh gimana ya caranya. Nah ternyata sampai di sini tidak hanya berhenti sampai situ, ketika teman-teman dari sini juga mengajarkan kita caranya. Begini, setiap hari saya berefleksi, evaluasi, dan caranya supaya bisa berkomunikasi dengan murid itu tiap hari saya berlatih berkomunikasi. Jadi kadang waktu istirahat itu saya mencoba ngomong sama anak. Jadi kalau saya tidak paham apa yang mereka katakan, jadi saya meminta mereka untuk mengulang kembali. Jadi harus setiap hari saya berkomunikasi dengan peserta didik, dengan rekan-rekan guru, supaya saya bisa merefleksikan diri kembali tentang cara saya berkomunikasi dengan anak, seperti itu. Suka dukanya, kalau sukanya ya yang pertama, saya mungkin ada ya perkembangan dari diri saya, terutama misalnya dari cara saya berkomunikasi, terus bagaimana saya menghargai dan menghormati teman-teman yang berkebutuhan khusus. Karena memang selama ini ya saya mungkin interaksinya dengan anak yang berkebutuhan khusus masih kurang, masih minim ya. Dan setelah sampai sini, ternyata mereka juga punya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat bagus dan untuk dikembangkan, dan situ saya merasa senang ketika melihat mereka itu berkembang juga. Kalau dukanya sebenarnya lebih ke pencapaian diri ketika
kadang apa yang saya bicarakan atau yang saya ajarkan itu tidak dipahami oleh peserta didik. Kadang mereka bingung, atau ketika mereka ngomong saya tidak menangkapnya. Kadang sampai ulang 2-3 kali saya belum menangkapnya dan harus meminta kepada temannya yang lain. Kadang situ saya juga sedih juga sih, saya udah berapa tahun kok belum terlalu memahami seperti itu. Kadang orang itu selalu menganggap bahwa kalau kita guru di sekolah luar biasa itu hanya butuh kesabaran. Ternyata selama ini ya kita tidak hanya sabar saja. Kalau sabar ya mungkin semua guru ya bisa harus sabar dimanapun berada karena menghadapi murid-murid. Nah, tapi di sini kita juga harus bisa kreatif, inovatif juga ketika menghadapi murid-murid. Kira-kira bagaimana cara menghadapi murid ini? Kreativitas dalam pembelajaran, dalam apa saja ketika berkomunikasi atau membangun membangun silaturahmi baik dengan murid maupun dengan orang tuanya, seperti itu. Momen paling membanggakan itu untuk sejauh ini ya, ketika apa yang saya ucapkan itu tersampaikan kepada murid, mereka bisa menangkap dan ngobrolnya itu lancar kayak gitu, mereka senang kayak gitu, bisa merasakan feel-nya. Situ saya sangat bahagia. Kalau harapannya tentunya ya semoga anak-anak itu bisa berinteraksi ya, khususnya berinteraksi dengan teman-teman yang lain yang tidak hanya yang berkebutuhan khusus, karena semakin hari kan perkembangan zamannya semakin canggih ya, jadi mereka bisa berinteraksi, bisa bekerja, bisa mandiri, dan khususnya menghidupi dirinya sendiri dulu. Nah, ketika mereka sudah mampu nanti pasti generasi bangsa juga semakin mantap, seperti itu. Menjadi guru di sekolah luar biasa adalah tentang memberikan kesempatan dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Seperti Pak Fian, setiap guru punya peran besar dalam kehidupan anak-anak ini. Kalau nasihatnya sejauh ini ya, belajar dan belajar, jangan pernah merasa sudah cukup, karena dunianya semakin kompleks, kebutuhannya semakin kompleks juga. Jadi dari situ kita ketika sudah belajar dan terus belajar, jadi kita punya inovasi baru untuk pendidikan Indonesia.